Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Hari ini saya tidak pecah-pecah ya, tapi saya akan bahas terkait HFE transistor final. Jadi HFE ini sebenarnya beda-beda antar merek, antar transistor. Bahkan satu merek pun HFE-nya bisa beda-beda. Jadi transistor yang nanti akan kita ukur HFE-nya tertampil di layar adalah Sanken Allegro, onsemi, dan kemudian ada Toshiba. Dan HFE sendiri adalah penguatan arus atau gain pada transistor yang bila dirumuskan adalah arus kolektor dibagi dengan arus basis, nanti ketemu HFE. Alat untuk mengukurnya Anda bisa beli yang biru ini harganya 300.000 di marketplace atau online shopping, dan ini Rp125.000. Jadi nggak mahal-mahal banget ya sebenarnya alatnya. Dan alat ini wajib dimiliki lah bagi teman-teman yang hobinya ngerakit amplifier atau ngerakit elektronik. Nah, ini sekarang yang kita ukur pertama adalah A2151 dan C6011A Sanken Allegro. Kita lihat HFE-nya berapa yang didapat. Oke, sudah kita ukur HFE-nya 54. Itu yang NPN. Dan kita ukur yang PNP dapatnya berapa. Oke, kita ukur dapatnya 144. Jomplang ya. Ini dulu saya beli harganya emang agak murah ya, 27.000. Mungkin karena itu dijual agak murah. Jadi teman-teman yang nah ini sekarang kita ukur lagi harganya, HFE-nya 79, yang NPN ya, yang PNP dapatnya berapa ini? Rp131. Jadi ini saya anggap jomplang karena selisihnya lumayan jauh. Kalau saya anggap tidak jomplang itu apabila NPN dan PNP ada di kisaran 100 ke atas lah begitu. Atau satunya 100 tapi satunya di bawah 190 gitu, masih dekat-dekat ya. Oke lah gitu. Sebenarnya kalau ada pertanyaan begini, misalnya transistor final ini HFE-nya jomplang itu masih bisa dipakai tidak gitu. Jawabnya masih bisa gitu. Saya udah sering pakai gitu. Untuk kelas A, kelas AB gitu, untuk kelas H gitu, no problem. Tapi lebih baik memang sama atau mendekati. Kalau sama nggak mungkin ya, susah banget mendekati. Nah, ini adalah seri NJW. Nah, NJW itu adalah buatan onsemi. Nah, ini termasuk transistor baru juga ya ini. Ini transistornya cukup terkenal, tapi ada yang suka, ada yang enggak. Katanya sih karakternya Atos, jadinya ya ini yang suka cendung-cendung atau untuk ya karakternya masing-masing sih. Padahal secara teori seharusnya sih bukan itu ya yang menentukan karakter suatu ampli. Nah, tadi terlihat HFE-nya tuh mirip-mirip ya, 144, kemudian 127 itu masih oke lah. Masih sangat bagus. Sekarang 127. Nah, sekarang berapa nih? 127. Soalnya tadi satu jenis ya, atas-atas, bawah-bawah itu memang beda ya. Satu tumpuk itu transistornya. Sekarang 140. Jadi nggak jomplang. Kalau seri NJW ini setahu saya udah beli ratusan, ya mungkin hampir 100 set lah. Itu jarang ada yang jomplang. Yang seri-seri transistor final terbaru itu emang bagus ya. NJW yang 0302 0281 ini 250 volt, 150 volt. Yang Allegro tadi yang 6011A sama itu 150 watt, 230 volt. Sedangkan yang ini yang terlihat ini ada seri MJL 21193 2194.
Inilah transistor 200 watt. Ini voltasenya kalau nggak salah 250 volt ini kalau nggak salah. HFE-nya berapa itu? 140 ya tadi. Sekarang satunya yang NPN ini 39, saudara-saudara. Ini dulu saya beli harganya 55.000. Ini asli ya. Transistor 4 ini, yang 4 jenis ini, ya ini asli semua. Harganya memang tergolong murah, miring lah gitu. MJL ini mungkin barunya mungkin bisa ratusan ribu gitu, tapi ini saya dapatnya 55.000, itu 110. Mungkin karena jomplang itulah akhirnya diobral gitu. Hati-hati aja teman-teman kalau penjualnya bilang asli. Nah itu 37, jomplang banget kan. Apakah sesuai datasheet gitu? Saya belum lihat datasheetnya sih. Biasanya datasheet itu antara 50-60 sampai 100 sekian gitu, 110, 120 gitu biasanya HFE transistor itu. Itu di bawah normal itu kalau nggak salah. Nah sekarang yang terakhir ini ada MJL 1302 dan 3281. Ini sama 200 watt, tapi voltasenya malah sedikit lebih rendah, ini 200 volt range kerjanya. Nah nanti kita ukur ini HFE-nya apakah jomplang atau enggak. Ini dulu saya beli harganya sama, ini 57 apa 60 gitu, lupa saya, 120. Mirip dengan yang MJL harganya 120, 98. Oke lah, itu masih oke ya. Ini masih di ring datasheet itu 98 sama 100 berapa tadi. Selisihnya nggak banyak banget gitu, nggak jomplang kayak tadi. Ini 120, oh ya 120 yang tadi. Berarti selisihnya berarti berapa? 22. Nggak masalah, no problem sih harusnya. Karena memang tidak ada transistor yang HFE-nya sama persis, itu susah banget nyarinya. Sekarang HFE-nya 98 lagi. Oke, no problem harusnya. Jadi dari sampling ini kita sampling aja ya, bahwa transistor asli pun ada juga yang jomplang-jomplang gini HFE-nya. Ini 124. Sekarang berapa ini? 111. Jadi oke banget lah. Jadi sebenarnya HFE itu bisa dikelompokkan ya. Jadi yang transistor yang HFE-nya rendah dikumpulin rendah, yang tinggi dikumpulin tinggi, itu nanti jadinya nggak jomplang sebenarnya. Cuman kita harus menyortir berapa ratus transistor untuk ngumpulin seperti itu kan. Memang ampli-ampli yang mahal itu, yang harganya puluhan juta itu, yang mungkin sampai ratusan juta itu, kemungkinan besar itu semuanya match transistornya, baik transistor penguat depannya, driver, pre-driver, transistor final tuh HFE-nya di matchingin. Jadi amplinya itu nanti suaranya lebih bagus, lebih imbang. Kan rata-rata pakai push pull ya, kecuali yang kelas A ya. Push pull itu kan harus imbang sebenarnya. Jadi dia lebih awet. Diusahakan sih ampli memang pakai yang imbang HFE-nya gitu. Tapi kalau misalnya nggak imbang sebenarnya juga nggak apa-apa ya, khusus TR final. Kalau bukan TR final di penguat depannya biasanya nanti akan pengaruh di DCO. Tapi biasanya ada kompensasinya, ada VR atau variabel atau trim pot resistor untuk ngatur DCO. Biasanya itu aja sih. Nah ini sebagai pembanding, ini adalah transistor buatan Toshiba. Ini bukan asli Toshiba ya, mungkin lisensi. Tiga-tiganya ini seri lot 714, kemudian lot 9, seri 9 dan seri 5, 524 atau berapa tadi ya, 714, 524 dan 91 sekian. Nah, itu HFE-nya 149. Oke.
Itu yang seri 714 ya. Yang seri termurah itu harganya 17.000 yang sudah saya ulas. Itu yang PNP-nya sekarang berapa? 140. Bagus banget ya berarti ini. Murah, cuman 17.000, dipecah silikonnya gede, HFE-nya pun imbang gitu. PN. Wah, ini bisa jadi transistor andalan ini untuk ampli-ampli project yang tegangannya tidak ekstrim. Mungkin ampli-ampli rendah seperti Simasim, kemudian P3A atau MCRD, OCL 150, pakai ini aja udah mantep ini. Tuh, HFE-nya merata ya ini ya, hampir imbang semua nih yang 714 ini. Oke, kita pindah ke seri berapa ini ya? Lot maksud saya. Lot seri 9 ya. Nah, ini kita ukur. Lot itu sebenarnya penanda produksi ya, sebenarnya bukan menjadi acuan sih sebenarnya. Itu 100 berapa itu? 100 kecil-kecil, mata saya sudah nggak awas ini. 123. Nah, bagus banget juga ini. Lot itu sebenarnya pakai penanda ya, penanda produksi. Lot ini ada misalnya ada kegagalan produksi gitu, ada yang error atau apa, itu bisa cepat dilakukan penarikan atau revisi gitu. Harusnya lot itu berubah-ubah. Untuk meyakinkan memang harus dipecah itu tadi. Cara paling mudah, cepat, nggak perlu pakai alat-alat aneh-aneh, udah ketahuan deh. Silikonnya gede berarti oke gitu. Nggak nempel magnet itu baru 50% itu. Nanti setelah nggak nempel magnet harus dipecah. Ya korban 20.000 lah, nggak apa-apa lah. Ini seri yang lot lain lagi. Ini ada 3 lot. Nah, ini juga masih bagus ya. HFE-nya masih masuk akal dan bagus banget. Oke, mungkin gitu aja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman setelah acara pecah-pecah nempel magnet sudah lolos, baru diukur HFE-nya. Misalnya HFE-nya jomplang banget, ya udah nggak usah beli itu lagi, tapi beli seri lot lain atau seri transistor final yang lain. Tapi misalnya masih oke ya, selisihnya antara 20 sampai 30 HFE-nya oke, no problem. Sebenarnya juga kalau di kuping, di telinga juga nggak kedengeran sih bedanya. Mungkin secara teknis di osiloskop atau dari sisi keawetan mungkin baru ketahuan nanti jomplang itu awet atau tidak. Begitu ya teman-teman ya, ini hanya sebagai pengetahuan aja, saya juga masih belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan subscribe, comment, and like. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat.